Bapak Ibu. 11 bulan, jadi tidak sampai tahunan pada waktu pembuatan jalan tol Bali Mandara. Dan juga untuk pembuatan jalan tol Bali Mandara ini pekerjaannya itu karena 11 bulan. Jadi untuk para pekerja itu mereka mengerjakan 24 jam setiap hari. Ya, setiap hari 24 jam itu menggunakan 3 kontraktor Bapak Ibu. Jadi masing-masing mereka dapat jatah sekian kilo ya. Kemudian itu dibagi 13 itu dibagi 3 ya. Jadi 3 kontraktor yang mengerjakan jalan tol Bali Mandara ini. Ya, dan juga pada waktu pembuatan jalan tol Bali Mandara itu banyak sekali memakan korban Bapak. Banyak memakan korban. Karena kan pekerjaannya 24 jam Bapak. Ya. Jadi setiap hari itu bahkan sampai ratusan ya. Bahkan sampai ribuan yang menjadi korban. Ya. Itu ikan-ikan kecil ya. Jadi. Serius loh. Kirain Bali Mandara. Kirain manusia. Ikan-ikan kecil karena di sini kan daerah terumbu karang, ya, daerah terumbu karang dan juga banyak seperti pohon-pohon ya, pohon-pohon yaitu pohon bakau bisa diperhatikan sebelah kanan kita ataupun sebelah kiri kita. Nah itu kelihatan Ibu ada cahaya putih ya di atas. Itu merupakan salah satu fenomena alam yaitu burung raksasa Bu. Di mana? Ya, itu cahaya putih kelihatan. Ya. Pesawat itu. Nah itu burung raksasa kalau di Bali Bu ya. Kan ada pesawat merpati ya. Itu kalau di Bali namanya burung raksasa Bu ya. Karena tepat di sebelah kanan kita itu adalah Bandara Ngurah Rai yang merupakan bandara internasional yang ada di Bali Bapak Ibu ya. Ya, dan juga selain kendaraan yang kita gunakan ya, jadi kendaraan kita ini kan sudah sangat besar sekali Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat untuk di Pulau Bali ini banyak sapi yang lewat jalan tol Bapak Ibu. Oh, sapi. Banyak sapi yang lewat jalan tol ya. Nanti saya perhatikan dulu ya. Nah, itu tepat di depan kita, sebelah kiri ya. Nah, itu kelihatan ada sapida motor yang bisa lewat jalan Sepeda tol. motor. Itu Ini sapinya. sapida motornya ya. Itu sapinya. Kirain beneran sapi. Itu emang tol untuk motornya? Iya. Oh, tol untuk motor. Motor itu. Nah, mungkin kalau di depan Bapak Ibu kan untuk Belum ada? tolnya tidak diperbolehkan untuk kendaraan Motor. seperti sapida Sapi motor ya, motor, nggak iya. boleh ya. Tapi kalau di Bali di sini itu sengaja memang dibuatkan untuk khusus sepeda motor ya. Iya. Iya, enak ya. Jadi bisa masyarakat yang ada di sini itu bisa mereka menikmati pemandangan sekaligus melakukan perjalanan dari kabupaten menuju ke daerah kota Bapak Ibu ya, yaitu tepatnya di kota Denpasar. Dan juga bisa diperhatikan tepat di sebelah kanan kita. Nah itu kelihatan di sebelah kanan Bapak Ibu ya. Itu kelihatan bangunan paling tinggi. Kelihatan. Nah, itu adalah patung GWK, iya. Garuda Wisnu Kencana. Kencana. Nah itu tepatnya di tahun 2018 itu diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi ya. Kemudian setelah tahun 2018 menuju ke 2019 kita diserang Corona Bapak Ibu ya. Diserang COVID ya. Jadi untuk sekarang ini sudah banyak sekali para pengunjung, tapi kebanyakan para pengunjung itu adalah murid-murid dari sekolah-sekolah Bapak Ibu ya. Nah, biasanya untuk kunjungan sih untuk di objek wisata GWK ya. Jadi mereka bisa edukasi, bisa melihat pemandangan di sana dan juga bisa melihat tari-tarian dari khas dari Pulau Bali, yaitu seperti tari barong ya dan juga tari kecak Bapak Ibu. Nah, tapi rata-rata kalau untuk acara tari kecak atau tari barong itu biasanya siang hari juga ada untuk tari barong. Kemudian yang paling ditunggu-tunggu itu adalah tari kecak. Nah, itu biasa jam 6 ya, jam 6 sore itu selesainya jam 7 sore. Ya, itu baru selesai untuk acaranya. Habis itu tidak ada acara lagi Bapak Ibu ya. Jadi mereka hanya tinggal foto-foto patung yang ada di lokasi objek wisata GWK. Dan juga sebentar lagi ini kita akan memasuki di wilayah paling elit ya yang ada di Kabupaten Badung, bahkan di
seluruh kawasan Pulau Bali. Ini paling elit Bapak Ibu ya. Ini adalah kawasan Nusa Dua Bali. Nah, jadi untuk Nusa Dua Bali ini di sini banyak sekali seperti perhotelan ya. Hotel-hotel yang berbintang-bintang Bapak Ibu ya. Bahkan untuk harganya satu malam itu kalau Bapak Ibu menginap sangat murah sekali. Itu satu malam ada yang 5 juta bahkan sampai 10 juta rupiah. Satu malam ya? Satu malam. Nah, makanya kalau untuk para menteri ataupun para petinggi dari negara ya, petinggi negara Punya si Hotman. kalau punya Hotman itu di daerah Seminyak Ibu. Oh, Seminyak ya? Daerah Seminyak itu di apa? Double stick. Ya, daerah di Double Six ya. Nah, itu ada asetnya Hotman Paris. Ya, di sana itu ada apa ya? Seperti klub lah. Ya, klub, hotel dan juga yang lainnya itu ada di sana, ya. Iya. Nah, tapi kalau untuk di daerah ini, di sini rata-rata investor asing semua, Bapak Ibu. Ya, investor asing semua. Ini kita sudah masuki daerah elit ya yang ada di kawasan Kabupaten Badung, ya. Nah, jadi untuk pada tahun 2016 atau tahun 2017 itu mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Raja dari Arab itu berlibur di Pulau Bali, tepatnya di lokasi kita sekarang ini Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi di sini, jadi beliau menginap di sini. Sebetulnya itu beliau hanya liburan 7 hari, ya. Tapi saking betahnya dengan tradisi yang ada di sini dan juga orang-orang yang sangat ramah. Kemudian beliau menambah sampai 3 hari lagi, yaitu beliau 10 hari berada di Pulau Bali, Bapak Ibu ya. Nah, ini sepertinya lagi banyak penjagaan Bapak Ibu ya. Kemungkinan lagi ada tamu negara Bapak Ibu ya. Nah, itu tepat di depan kita ya. Itu banyak polisi, tentara. Nah, karena untuk acara-acara kenegaraan rata-rata kalau untuk di Pulau Bali dilokasikan di tempat kita sekarang ini ya. Tepatnya di depan kita ya. Itu kalau kita lurus itu ada perhotelan yang megah-megah Bapak Ibu. Nah, itu biasa dilaksanakan di sana ya, untuk para menteri ataupun yang lain-lainnya. Dan juga pada waktu acara G20 itu juga dilaksanakan di tempat kita sekarang ini Bapak Ibu ya. Nah, itu iring-iringan dari Pak Jokowi. sepertinya menteri itu Oh, menteri. ya, sepertinya menteri. Tapi kalau Pak Jokowi beda. Ya, kalau Pak Jokowi kan double ini, Bu. Oh, double pengawalan. Pengawalannya double, iya. lebih Ini ketat cuma ya, satu ya. lebih Oke. ketat lagi. Nah, tapi kalau untuk Pak Jokowi selama di Pulau Bali itu untuk penjagaannya tidak begitu ketat sih, Bu. Karena Babe orang Bali ya. Iya, karena mereka dominan di Bali ini kan rata-rata basisnya dari PDI, Bu. Oh, memang Basisnya juga. PDI kalau untuk di Bali. Iya memang sih. Ya, Iya, benar. jadi bisa diperhatikan ya sepanjang perjalanan kita itu kan PDI benderanya PDI semua kalau untuk di Bali. benar-benar. Ya. Iya, memang benar. PDI semua di sini. Jadi untuk suara terbanyak kemungkinan kalau untuk 2024 PDI kalau untuk di Bali sudah pasti menang Bapak Ibu. Oh, Ya. iya. Nah, karena Ibu Megawati Hah? itu berasal dari Bali. Oh. Ya, tepatnya Bapak Soekarno itu keturunan dari Pulau Bali Bapak Ibu. Nah, itu kerajaan ya. Nah, itu kan Enggak memang benar. ibunya atau bapaknya ya, itu keturunan dari raja dari Pulau Bali. Tepatnya di Kabupaten Tabanan Bapak Ibu ya. Nah, makanya di sana paling banyak basis PDI ya. Banyak untuk basisnya di sini ya. Nah, ada juga untuk acara-acara. Ah, itu sepertinya petinggi Bu. Itu yang lewat ya. Iya. Nah, ini Oh iya nih. mobilnya juga mobil-mobil dari luar semua Bapak Ibu ya. Nah, ini karena di sini sedang dilaksanakan yang namanya acara ASEAN Bapak Ibu. Ya, untuk sekarang ini kebetulan lagi dilaksanakan acara ASEAN ya di kawasan Nusa Dua Bali. Jadi banyak para petinggi dari seluruh dunia kemungkinan atau seperti menteri-menterinya itu berkunjung ke kawasan Pulau Bali sekaligus membahas ataupun kerja ya di Pulau Bali Bapak Ibu ya. Nah, jadi pada tahun 2022 kemarin seperti acara G20, masyarakat yang ada di sini di lockdown semua Bapak Ibu. Jadi toko-toko yang di sebelah kanan kita ataupun sebelah kiri kita itu ditutup semua. Oh. Nah,
jadi satu kepala keluarga itu dibiayai atau diberikan kompensasi 1.500.000 rupiah. Nah, itu satu kepala keluarga. Jadi misalnya satu rumah itu ada 4 kepala keluarga, ya lumayan. Ya. Jadi satu kepala keluarga, satu kepala keluarga. Misalnya suami istri ada 2 anak, itu satu kepala keluarga ibu. Ya. Nah, bukan satu kepala. Kalau satu kepala bangkrut. Negaranya bangkrut ya. Nah, satu kepala keluarga ya. Nah, itu untuk kehidupan sehari-hari mereka ya pada waktu daerah ini di lockdown Bapak Ibu ya. Nah, jadi pagi hari itu mereka masih diperbolehkan untuk pergi ke pasar untuk membeli lauk pauk ya, sayur mayur ataupun yang lainnya. Tapi untuk jualan ataupun buka bengkel ataupun usaha yang lainnya itu ditutup selama 7 hari. Ya, jadi supaya perjalanan para menteri ataupun para petinggi dari seluruh dunia dari bandara menuju ke lokasi itu tidak ada hambatan sama sekali Bapak Ibu ya. Kalau untuk sekolah juga diliburkan. Nah, diliburkan pada waktu acara G20. Nah, itu memang sengaja diliburkan. Jadi mereka yang untuk sekolah itu mereka menggunakan daring. Ya. Nah, jadi via online lagi Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Nah, saking ketatnya dan juga banyak para petinggi dari seluruh dunia yang menghadiri acara G20. Itu tepatnya di tanggal 12 November itu sampai di tanggal 17 November Bapak Ibu ya untuk acaranya. Nah, jadi nanti kita akan melewati lokasi tempat di mana acara G20 itu dilaksanakan Bapak Ibu ya. Kita mau lihat. Ya, ini saya duduk dulu ya, sekaligus melihat kondisi jalannya. Iya. Pak, Iya. mau nanya. Iya. Kalau acara G20 tuh masyarakat Bali boleh menonton nggak? Kalau untuk itu mereka hanya nontonnya dari jalan saja Bu. Oh, jalan aja. Tapi untuk acara formalnya itu mereka nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh, tertutup karena acaranya dilaksanakan di GWK dan juga di perhotelan Ibu. Nah, jadi nggak boleh masuk sama sekali. Boleh tapi lewat TV Pak. Iya. Lewat mana? Soalnya waktu Lewat TV. kalau si games kemarin kan kita bisa nonton. Iya, kalau itu nggak bisa. Tertutup aja. Ini udah selesai. Enggak, dia sambil bicara. Ya, ini kita sudah memasuki di daerah istimewa ya ataupun paling elit di kawasan Kabupaten Bandung Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini di sini banyak sekali hotel-hotel yang megah-megah. Dan juga tepat di depan kita, kalau kita lurus saja, itu kita melewati atau memasuki hotel-hotel yang biasa digunakan untuk pertemuan para petinggi dari seluruh dunia, Bapak Ibu ya. Nah, ini di sini sudah mulai agak ketat untuk penjagaan, itu ada Pak Polisi, Brimob, dan juga kemungkinan banyak pecalang, Bapak Ibu. Tahu pecalang Bapak Ibu? Nggak tahu, pejalan kaki. Pecalang itu merupakan polisi adat Ibu. Oh, polisi Ya, adat. polisi adat. Jadi kalau setiap ada acara ataupun upacara keagamaan, itu mereka yang berwenang. Ya, jadi polisi itu tidak ada pangkatnya, walaupun pangkat polisi itu tinggi, tapi kalau sudah dalam ada acara keagamaan, itu pangkatnya lebih pendek atau lebih rendah dibandingkan dengan pecalang Bapak Ibu. Berarti berapa dihargain di sini pecalangnya ya? Ya, di sini dihargain, bahkan mereka tidak dibayar ya atau tidak digaji Bapak Ibu. Oh, nggak dibayar, nggak digaji. Dibayar tapi nggak dijual. Nah, di sini memang mereka sosial ya. Jadi sosial itu sudah datang dari hati besar mereka ya untuk melakukan pekerjaan tersebut Bapak Ibu ya. Tapi dari sana mereka juga mendapatkan hasil, yaitu mereka bisa kerja di daerah kafe ya ataupun di perhotelan. Itu mereka dapat ceperannya juga dari sana Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk yang di Muslim itu ada namanya banser ataupun ada sejenis yang lainnya lah. Nah, ini
kita masuki kawasan perhotelan Bapak Ibu ya. Ini pintu belakangnya. Ini pintu-pintu belakangnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk para wisatawan ataupun yang mau menginap itu bisa lewat dari sini juga ya, bahkan juga bisa lewat dari dalam ya, dari depan. Nah, kalau untuk pantai di sini sudah diblok semua Bapak Ibu. Maksudnya nggak boleh masuk? Iya, jadi kalau untuk pantai di sini itu setiap hotel itu mereka sudah ngeblok pantai. Ya, misalnya hotel ini mereka sudah punya pantai sendiri, pantai masing-masing. Berarti kita nggak boleh masuk ke situ gitu? Nggak boleh itu. Nah, harus masuk hotel dulu. Nah, ini ya, ini merupakan salah satu hotel paling luas Bapak Ibu ya. Ini namanya Hotel de Mulia. Hotel de Mulia ini paling luas Bapak Ibu. Ini investor asing ya Bu ya. Orang dari luar Bu ya. Nah, jadi untuk di sini mereka cuman sistemnya sewa lahan tapi di sini. Oh, sewa lahan. Sewa lahan. Jadi kalau untuk di Bali ini semua untuk investor asing itu mereka tidak diizinkan untuk membeli tanah di Pulau Bali, apalagi di daerah Kota Denpasar ataupun di lokasi tempat kita sekarang ini itu nggak boleh Bu ya, karena di sini sudah mempunyai peraturan atau undang-undang bagi para Pendatang. investor asing ataupun para pendatang itu tidak diizinkan untuk membeli tanah di kawasan Kota Denpasar ataupun di Kabupaten Badung Bapak Ibu. Jadi maksud dari pemerintah ini kan supaya tidak ada atau supaya tidak terjadi seperti di Jakarta. Nah, kalau di Jakarta kan siapa saja boleh beli tanah ya, tapi kalau di sini nggak boleh. Jadi penduduk aslinya tergusur. Makanya kalau di sini masih mensejahterakan penduduk asli Bapak Ibu ya. Tapi kalau dia butuh duit, orang Balinya kalau mereka butuh duit ya dijual sama orang pribumi asli. Sama orang sini. Nah, dan juga untuk para pendatang itu rata-rata mereka mempunyai KTP asli sini itu mereka harus tinggal di Bali itu selama 10 tahun bahkan lebih. Itu baru bisa memproses untuk bikin KTP dari Pulau Bali Bapak Ibu atau sudah menjadi penduduk dari Pulau Bali. Setelah 10 tahun ya. Ya, jadi nggak bisa sembarangan kalau untuk di Bali. Di sini untuk aturan yaitu yang paling dipercaya ya oleh masyarakat yang ada di Pulau Bali itu adalah aturan dari adat. Itu benar-benar itu dilakukan Bang. Apanya Ibu? Itu yang persyaratan beli tanah apa gitu benar-benar itu. Iya benar. Apa undang-undang doang pelaksanaannya enggak? Enggak, itu benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah yang ada di Pulau Bali. Iya ada si Hilton di sini ya itu Hiltonnya. Ada di sini. Itu nanti kita melewati Hilton Bapak Ibu ya. Nah ini nanti kita melewati lokasi tempat dijadikan acara G20 ya. Nah ini nanti kita melewati hotelnya yang digunakan tempat untuk penyambutan para petinggi dari seluruh dunia. Berarti Nah, kalau itu ditutup panjang dong Bang ini warganya banyak yang. iya banyak Ibu, tapi untuk daerah sini tidak begitu banyak penduduknya Ibu. Kan orang-orang elit. Nah ini Bapak Ibu ya di sebelah kiri kita. Nah, kemungkinan untuk acara sekarang ini juga dilaksanakan di sini kemungkinan. Nah itu para penjaganya sudah banyak yang berjaga di luar ya. Nah ini acara G20 juga tepat dilaksanakan di sebelah kiri kita ya. Aduh, untung ada beli. Ya terima kasih untuk pengetahuan berbagi ilmu. Iya sama-sama Ibu. Nah ini banyak sekali. Ya mungkin sepertinya acara untuk para menteri. Jadi sekarang ini. Nah ini kita akan melewati jalan baru Bapak Ibu ya. Oh, jalan baru nih. Nah, ini Keren jalan banget ya. baru. Pada waktu acara G20 ini baru dibikin. Oh, Ini dibikin. baru dibikin. Oh.
Jadi sebelum acara G20 jalan ini Nggak ada. tidak ada. Ini memang ada ya, memang ada jalan di sini, tapi jalannya itu hanya jalan setapak tanah putih semua Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi setelah akan dilaksanakan acara G20, jalan ini dibikin. Nah, ini jalannya dibikin Bapak Ibu ya. Jadi supaya akses untuk menuju ke lokasi-lokasi itu tidak begitu berat ya. Jadi seperti untuk menuju ke Pantai Pandawa, Pantai Melasti, kalau kita lewat jalan yang dulu itu jalannya tanjakannya lumayan dan juga untuk akses jalannya kecil Bapak Ibu ya. Iya ya. Makasihlah ke G20. Nah, dan juga untuk di nggak ada jalan ini. nggak ada Pak. Iya. Mungkin ya sudah dilalui, tapi kebanyakan dilalui menggunakan kendaraan seperti sepeda motor. Nah, karena jalannya masih tidak rata. Kecil ya. Nah, dan juga untuk tekstur tanahnya kan di sini tanah kapur Bapak Ibu ya. Iya. Nah itu sebentar lagi kita akan sampai di lokasi Bapak Ibu ya. Pandawa. Untuk kita ke Gunung Payung dulu. Gunung Payung. Nah, Payung. untuk biayanya sudah disiapkan Ibu? Iya. Ya dikumpulin dulu. Nah, jadi nanti supaya sampai di lokasi itu Bapak Ibu tinggal di kendaraan, nanti saya yang turun. Ya, jadi tinggal duduk manis saja Ibu ya. Kamu punya udah. Aku lagi ini. Iya. Kamu punya kan aku ganti. Aku lagi 10.000 kan beli? 10.000. ini aja. Aku lagi video. Ini mantap di videonya ini. Materinya. Sama ada benar. Berapa SKS ini video ini? Ada. Siapa yang lebih ini lah? Ada ibu. Apamu? Ya, jadi kalau di total semua 30.000 Nih, jalan rupiah ke belakang per nih kami berdua nih. orang. Ya. Sama apanya tadi? Langsung 30.000 aja Pantai katanya. Gunung Payung, 30.000 aja katanya. Pantai Pandawa, Bayar dan juga Pantai Melasti Bapak Ibu ya. Langsung 30.000 aja katanya. Nih kami berdua nih sama si suster. Ya ntar nang udah ya. Aku lagi video dulu. Dia kasih sama beli aja. Si suster aja baik kan. Iya dikumpulin dulu nanti habis itu Dia baru lagi ke video kasih ini. ke saya. Belen itu dari belakang. Nanti kasih aja sama si Beli kalau udah kumpul semua, kita tinggal masuk. Ya. Iya, iya. Nah, jadi kalau zaman dulu di sini Bapak Ibu tidak ada akses untuk masyarakatnya juga tidak mau untuk tinggal di sini. Bapak Oh Ibu, nggak ya. mau tinggal di sini? Kumpul aja nanti tinggal dikasih sama Beli. Berarti masyarakat biasa nggak tinggal di sini, beli? Kebanyakan untuk di sini itu masyarakat dulu tidak ada yang mau tinggal di sini Bapak Ibu. Nah, karena untuk tekstur tanahnya di sini kan Kering ya, tanah Bli? kering atau Iya, tanah cadas. nggak tanam, saya nggak tumbuh apa-apa Untuk ya. tanaman seperti palawija, sayur mayur itu tidak bisa hidup di sini. Iya, Bapak Ibu, ya. bertumbuh ya. Iya. Tapi kalau untuk sekarang ini masyarakatnya berebut. Oh berebut. Ya, berebut untuk mengakui tanah-tanah yang ada di sini. Karena harganya lumayan tinggi, mahal, ya. lumayan mahal, bahkan tinggi. Emang boleh kita mengakuin tanahnya kak? Padahal nggak ada ininya sertifikatnya. Ini kan nggak ada sertifikat sama sekali untuk tanah di sini. Bu. Oh nggak ada. Nggak ada. Misalkan aku datang ke sini terus mengaku-ngaku itu tanahku Ya, boleh nggak? beda. Beda ya Bu. Oh beda ya. Kecuali orang pribumi yang asli dari sini itu bisa. Iya, maksudnya seperti itu, beli. Ini kemana tadi kita duluan? Ini kita tujuan ke Gunung Payung dulu Ibu ya. Oh, Gunung Payung. Kenapa dibilang Gunung Payung? Kalau untuk di sini Gunung Payung itu disebut sebagai daerah dataran tinggi, yaitu hampir sama seperti di Ada monyet cuy. Uluwatu ya, hampir sama seperti di Uluwatu, Oh. tapi bentuknya itu hampir seperti payung. Gitu. Oh payung bentuknya. Terus monyetnya nakal nggak di sini, beli? Kalau di sini monyetnya Oh, tidak banyak banget begitu monyet. nakal. Itu ada monyet itu.
kan nakal. Ada monyet Ya tuh. kalau di Uluwatu di sana monyetnya resek-resek semua itu. Anting yang gantung biar Ya, iya. Nah, biar saya buka anting saya beli. Kita bukain. Dicoba nggak beli? Ya yang penting nanti harus hati-hati saja. Kita harus ya. mana main? Jalan-jalan. Ini kita punya anting, kita ikan nanti. Aku buka lah. Sama kalung ini. Emangnya? Udah dikumpul duitnya. Udah uangnya. Lagi dikumpul di ada ini. Lagi dikumpul. Udah. Lama kali kalian. Kita berapa semua? Kasih dulu segitu. 15 orang kali 30. Udah, 10. 15 kali 10 150 dulu. Ayo sis. Oh, berarti ini kita bilang ngumpul di sini. Nggak apa-apa, kasih aja. Kasih aja, nanti dia yang ngatur. Iya. Ini beli. Mana yang lain? Halo beli. Kita udah ya 60. Oh, bagak banyak pantai dah. Bagak nih bang. Tidak dibayar, kenek. Datang uji sudah ada di. Itu aja bah. Ada janon. Iya, nggak sia-sia kita kan. Iya nggak sia-sia kita. Terima kasih lah sama Mama Su. Terima kasih lah terhadap Amang si Su. tua si Tonga. Enggak lah, Mama Su yang ngasih belinya bagus. Oh gitu. Wah, kan aku kemarin ngomong langsung di gedung sama orang. Oh iya. Yang Jadi pola kecil kita kan dapat delanio. Kalung-kalung katanya nanti ditariin. Ini namanya. Tidak kerja mama ngapa bisa diambil kan? Ayo, ada beli. Ya, ini kita sudah bisa memasuki di objek wisata Gunung Payung, Bapak Ibu ya. Gunung Payung. Tapi untuk di objek wisata Gunung Payung ini tidak seramai seperti tempat objek wisata Pantai Pandawa ataupun Pantai Melasti. Oh iya. Nah, karena akses turun ke pantainya itu lumayan tinggi, Ibu. Oh. Nah, paling di sini biasa digunakan untuk tempat acara catering ya, catering untuk makan siang ataupun makan sore, Bapak Ibu ya. Nih, Udah kasih aja, taruh situ aja. Oh ya udah. Karena kita kan mau masuk di sana. Aku malah ke pasir loh. Di mana mobil di sini? Sana aja. Bongkar sana. Parkir di sini. Ya adem. Aduh, adem Gunung Payung. Ada gunungnya, ada payungnya. Iya. Oke. Gedung Jagat Ampit. Ada gunungnya, ada payungnya. Ya, silakan Bapak Ibu kita berwisata dulu ataupun menikmati pemandangan yang ada di Gunung Payung. Ya. Nanti aja.